pada sore hari ini. Oke, boleh dinyalain ya kameranya karena kita sebentar lagi akan mulai. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pada sore hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara online dan dari rumah masing-masing. Dan saat ini kami anak-anak-Mu memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami, agar benar-benar persekutuan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan kami ini boleh jadi hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Baik, mari kita angkat pujian kita dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia yang akan diiringi oleh Cik Ivana. Kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Acau. Untuk Kak Acau dipersilakan. Oke, bentar ya.
Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum, Kak. Ya, bentar, coba. Kelihatan? Oke. Ya, shalom teman-teman. Mungkin aku perkenalan dulu kali ya sebelum kita mulai hari ini. Perkenalkan, nama aku Claudia. Cuma mungkin lebih banyak yang kenal nama aku Acau. Aku alumni FK Unut sebenarnya angkatan 2013 gitu. Nah, hari ini diminta sama teman-teman penjangkauan untuk sharing. Sebenarnya aku lebih sering bilangnya sharing kali ya, untuk teman-teman Unmas hari ini. Ya, tema yang aku ambil hari ini adalah walking together in faith gitu. Jadi tentang berjalan bersama-sama di dalam iman. Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan sama-sama, yuk kita salat untuk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih menjadi bagian daripada kami, dan kami juga mengucap syukur Bapa untuk persekutuan indah yang boleh kami rasakan pada sore hari ini Bapa. Meskipun mungkin penuh dengan keterbatasan karena kami terpisah oleh jarak ya Bapa dengan adanya physical distancing, tapi mengucap syukur Bapa untuk teknologi yang ada sehingga kami dapat tetap bersekutu bersama Bapa meskipun via virtual ya Bapa. Kami akan belajar sedikit dari firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berkati, Kau yang buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini ya Bapa. Dan biarlah Bapa apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat terus belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami dapat sama-sama menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Bapa, melindungi hamba-Mu Bapa, dan tutup hamba-Mu di bawah salib-Mu Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pun itu semua sesuai dan surut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini tadi seperti aku bilang, aku akan bahas tentang walking together in faith. Sebenarnya aku agak deg-degan ya, karena ini pertama kalinya aku sharing secara virtual. Jadi agak-agak beda ternyata rasanya gitu. Tapi berharap bahwa itu nggak menghalangi kita untuk terus bersekutu bareng-bareng. Nah, sebelumnya aku mau meminta respon teman-teman nih. Kira-kira teman-teman yang punya sahabat itu boleh melambaikan tangannya pakai itu loh yang emoticon. Yang melambaikan tangan boleh, clap boleh, tepuk tangan boleh. Oke, ada lagi. Iya, ada yang punya, ada yang nggak punya berarti. Sahabat. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, teman-teman bersyukurlah kalau punya sahabat ya, karena memang punya sahabat itu enak. Nah, pertanyaannya adalah, beda nggak sih teman sama sahabat gitu? Kemarin kebetulan aku juga sempat PA juga gitu tentang sahabat gitu. Terus sharing-sharing, beda nggak ya teman sama sahabat? Kalau di KBBI, sahabat itu teman. Waktu aku nyari di KBBI, ada nggak ya definisi khusus tentang sahabat? Tapi ternyata di KBBI tulisannya adalah teman. Tapi mungkin dalam aplikasinya kita tahu bahwa sahabat tuh biasanya lebih dekat, bisa lebih banyak sharing, kenalnya juga lebih personal gitu ya. Kita bisa punya banyak teman, tapi biasanya sahabat itu nggak banyak gitu. Jadi orang yang benar-benar dekat sama kita, orang yang benar-benar kenal kita itu banyak. Nah, kita akan belajar dari persahabatan 3 orang, dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Aku minta teman-teman untuk yang punya Alkitab kan di rumah ya. Jadi bisa buka Alkitabnya. Aku akan bacakan Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ini agak panjang sebenarnya, jadi aku berharap teman-teman juga baca biar teman-teman nggak ngantuk dengar suaraku aja ya.
Daniel 3 ayat 1-30, perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuji dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa."
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Ia yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, teman-teman, mungkin cerita ini sebenarnya merupakan salah satu cerita yang kita udah sering bahas ya. Di sekolah minggu tuh udah sering, bahkan kalau nggak salah ada lagunya gitu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tapi kita akan mencoba untuk belajar dari perspektif lain dari cerita ini gitu. Nah, jadi kita pertama aku akan sedikit membahas tentang wilayah kekuasaan Babel. Kalau teman-teman lihat di ayat awal, saat Raja Nebukadnezar mendirikan patung itu, kita lihat ya bahwa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu adalah semua bangsa harus menyembah kepada patung itu, gitu. Nah, jadi memang sebenarnya patung itu dibuat melihat Raja Nebukadnezar membuat itu dengan latar belakang melihat kekuasaannya yang sangat besar. Pada saat itu, kerajaan Babel itu memang sudah berhasil mengalahkan, sudah berhasil menguasai daerah yang sangat besar ya. Kalau teman-teman lihat nih ya, ini Yerusalem, tempatnya Daniel, dan ini masih banyak. Jadi ada dalam wilayah kekuasaan Babel itu, ada begitu banyak bangsa, ada begitu banyak suku, ada bahkan berbagai bahasa itu berhasil menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Babel pada saat itu. Nah, maka daripada itu, akhirnya Raja Nebukadnezar mendirikan patung ini. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dari bentuknya yang sudah dijelaskan, ukurannya terutama ya, yang sudah dijelaskan di ayat yang pertama, patung ini super duper mega besar gitu ya. Dan ini tadi aku sempat searching juga bahwa ini patung ini besarnya 15 kali lipat daripada patung penyembahan yang biasa. Jadi memang banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya, banyak orang yang sebenarnya mulai berpikir, kenapa sih pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang sebesar ini? Padahal memang pada kenyataan semua orang sudah tahu bahwa kerajaan Babel itu terkenal dengan penyembahan dewanya. Jadi sudah banyak sebenarnya patung-patung yang dimiliki oleh kerajaan Babel. Tetapi pada saat itu, Raja Nebukadnezar akhirnya membuat patung yang sangat besar ini. Nah, pertanyaannya lalu buat apa? Nah, patung ini merupakan simbol kekuasaan untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Tadi kita udah lihat ya petanya bahwa ternyata kerajaan itu sangat-sangat besar, terdiri dari begitu banyak bangsa, dan patung ini merupakan simbol dari kekuasaan kerajaan, khususnya kekuasaan Nebukadnezar. Kenapa kita bilang bahwa ini adalah simbol kekuasaan untuk mempersatukan? Karena pada saat bunyi segala alat musik itu, semua tanpa terkecuali harus menyembah.
membuktikan bahwa Raja Nebukadnezar punya otoritas, punya kekuasaan untuk menyuruh semua orang menyembah patung itu. Maka daripada itu, patung ini disebutkan sebagai simbol kekuasaan untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Jadi mungkin suku bangsa mereka boleh beda, mungkin bahasa mereka boleh beda, mungkin pekerjaan mereka boleh beda, mungkin kepercayaan mereka boleh beda. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada bangsa Yahudi yang jelas-jelas memuja Allah kita ya, Allah bangsa Israel. Tetapi lewat patung ini, Raja Nebukadnezar menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Ini istilahnya dia menunjukkan kekuasaan politiknya kepada bangsa-bangsa jajahannya. Mengingatkan bangsa-bangsa jajahannya bahwa dia yang memegang otoritas terhadap bangsa-bangsa tersebut. Ya, jadi cukup keras ya, kita melihat bahwa cukup keras perintah raja pada waktu itu, dan bahkan memang penanda dari kapan harus menyembah itu semua alat musik dibunyikan. Jadi kayak orkestra besar ya. Nggak ada mungkin yang bisa mengalahkan orkestra itu, karena semua mau seruling, mau rebab, mau gambus, semuanya dibunyikan untuk menandakan bahwa saat itu saat untuk menyembah patung besar tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menyembah patung tersebut. Nah, tapi akhirnya kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan untuk tidak menyembah. Ya, kita lihat ya, kalau dari gambar ini ada 3 orang yang tidak menyembah patung tersebut. Biarpun semua orang sudah sujud, mungkin ada nih orang di sebelahnya yang narik-narik, udah kalian sujud aja gitu. Nanti kalian dihukum gitu kan. Tapi mereka tetap teguh memutuskan untuk tidak sujud menyembah patung tersebut. Teman-teman, kita melihat bahwa saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang mengalami ujian iman. Kenapa? Karena mereka dihadapkan kepada pilihan antara mereka mau menyembah Allah mereka, atau mereka mau menyembah Allah lain itu, patung itu, atau mereka mau merelakan hidup mereka. Kita lihat dalam ayat Daniel 3 ayat 14-15 ya, bahwa sebenarnya hukuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar itu cukup keras gitu. Dibuang ke perapian. Dan sebenarnya Raja Nebukadnezar sudah memberikan istilahnya kesempatan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk istilahnya bernegosiasi. Jadi mereka, udahlah kamu sujud aja. Dikasih kesempatan lagi, meskipun sebenarnya dia tahu bahwa sebelum-sebelumnya ketiga orang ini tidak menyembah. Mungkin karena faktor melihat kualitas Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego kan sebenarnya diberikan jabatan di pemerintahan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa dari pasal-pasal sebelumnya, bersama Daniel, 3 orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada orang lain, daripada pemuda-pemuda lain pada saat itu. Jadi Raja Nebukadnezar memberikan satu kali lagi kesempatan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung itu, untuk lepas dari hukuman itu. Tetapi tetap ancamannya ada, gitu. Tetap hukumannya ada. Kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan bahkan Raja Nebukadnezar pada saat itu menantang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kemudian teman-teman, kita melihat bahwa akhirnya ketiga orang ini mengambil resiko yang sangat besar. Mereka mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan iman mereka dan percaya kepada kehendak Tuhan. Ada satu hal yang menarik teman-teman dalam ayat
16-18, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu, kalau dari kata-katanya, dari ayat yang kita baca, bahwa tidak mungkin mereka bertiga tahu bahwa mereka akan diselamatkan pada saat mereka dilempar ke perapian itu. Kenapa? Karena mereka ada bilang, tetapi seandainya Allah tidak menyelamatkan kami, seandainya Allah tidak sanggup melepaskan kami, tetap kami tidak akan menjadi Tuhan. Mereka tetap tidak akan memuja patung itu. Bahkan mungkin patung-patung dewa-dewa lain yang pada saat itu dipuja oleh bangsa Babel ya pada saat itu. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka percaya terhadap kehendak Tuhan. Istilahnya mereka sudah bilang bahwa ya udah, pokoknya kami percaya pada Tuhan, apapun hasilnya itu sudah menjadi kehendak daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka bertiga memiliki iman yang sungguh luar biasa, di mana mereka benar-benar tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Yang penting adalah, mereka melakukan apa yang benar. Yang penting mereka mempertahankan iman mereka, dan sisanya mereka serahkan lagi kepada Tuhan. Nah, kemudian satu lagi hal dari Sadrak, Mesak, dan Abednego hari ini adalah bahwa mereka bersama-sama menghadapi ujian tersebut. Mereka sama-sama juga memutuskan hal tersebut, dan mereka sama-sama menanggung konsekuensi keputusan mereka. Nah, kita kembali melihat Daniel 3 ayat 16-18, kita melihat bahwa tidak satu kali pun Sadrak, Mesak, dan Abednego mengucapkan kata hambaku, hamba, atau saya, atau aku. Tapi mereka selalu menggunakan kata kami. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami, semuanya kami, dan kami. Di saat yang genting seperti ini, di saat yang sulit seperti ini, mereka sama-sama menjalani ujian tersebut bersama. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko yang besar itu bersama-sama, dan mereka menjalani konsekuensi itu juga bersama-sama. Teman-teman, tidak semua orang bisa memiliki sahabat yang seperti itu. Memiliki seorang teman yang seperti itu. Kita lihat contoh Ayub. Saat Ayub jatuh, sahabat-sahabatnya malah menyalahkan Ayub. Kemudian, kita lihat masih begitu, mungkin banyak sahabat lain yang kita lihat bahwa saat genting, saat susah, orang yang mungkin kita rasa selama ini adalah seorang sahabat kita, tetapi mereka malah pergi meninggalkan kita. Tetapi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kita belajar bahwa saat kita menjadi sahabat bagi orang lain, itu bukan cuma saat senangnya saja. Bukan cuma saat mereka bisa sama-sama duduk di pemerintahan. Bukan cuma saat mereka bisa sama-sama berdoa, sama-sama bisa bersekutu. Bukan cuma saat mereka bisa bersama-sama untuk memuji Allah mereka. Tetapi saat iman mereka diuji, tetapi saat mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka, mereka juga tetap melakukannya bersama-sama. Bisa jadi pada saat itu beberapa bangsa Yahudi sudah ikut untuk menyembah patung tersebut. Tapi mereka sama-sama tetap teguh dalam pendirian mereka. Dan bukan awalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego kemudian akhirnya yang lanjut
mempertahankan iman cuma Sadrak dan Mesak saja, Abednego pergi, bukan. Atau mungkin Sadraknya yang pergi, Mesak dan Abednego-nya saja yang dihukum, bukan. Tetapi mereka bersama-sama memutuskan hal untuk mempertahankan iman mereka dan sama-sama mau untuk menjalani konsekuensi tersebut. Lalu sebenarnya apa aplikasinya bagi masing-masing daripada kita, teman-teman? Pertama adalah tentang iman kita. Sudahkah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Atau selama ini kita masih sering kompromi terhadap iman kita? Memiliki iman yang teguh bukan cuma sekedar percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iya, memang itu ya iman yang menyelamatkan. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita juga bisa mengaplikasikan, bagaimana kita juga bisa mempraktekkan iman tersebut dalam kehidupan kita. Teman-teman, aku sedikit sharing bahwa seiring dengan berjalannya waktu, mempraktekkan iman itu semakin sulit. Waktu dulu mungkin masih sekolah, masih SMP, masih SMA gitu, ada tantangannya gitu. Dan itu mungkin pada saat itu merasa sulit ya. Oh iya, sulit ya buat nggak nyontek pas ujian sekolah. Kemudian akhirnya naik tingkat menjadi mahasiswa. Semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan. Contoh, ya sulit ya ternyata buat nggak nyontek saat ujian misalnya, atau tidak titip absen saat kelas. Padahal mungkin merasa oh ya, aduh kelasnya membosankan sebenarnya gitu. Aduh mungkin kelasnya dosennya nggak enak ngajarnya, atau mungkin kayaknya aku udah cukup ngerti yang ini misalnya. Atau mungkin aduh tapi lagi nggak enak badan mungkin. Dan akhirnya memutuskan ya udah titip absen aja biar absennya nggak jebol. Kemudian setelah itu kita makin banyak tantangan imannya, teman-teman. Aku sharing saat koas itu semakin banyak gitu. Saat titip absen masih jadi tantangan iman ya saat koas aku pribadi. Kemudian nyari pasien. Pernah beberapa kali teman-temanku, bahkan aku pun pernah, teman-teman, menggunakan pasien fiktif. Akhirnya aku mengakui bahwa aku jatuh di sana gitu ya. Dan akhirnya setelah itu melihat bahwa ya ternyata semakin tua, jangan semakin tua ya, semakin meningkat, semakin bertambah usia, semakin kenal Tuhan gitu, semakin besar tantangan kita untuk mempertahankan iman kita. Kemudian saat akhirnya sekarang masuk dunia alumni, ya akhirnya juga lebih besar gitu. Dulu tantangan terbesarku adalah tidak jaga di hotel karena belum ada surat izin praktek. Banyak sekali teman-teman gitu yang memutuskan untuk jaga di hotel memang gitu. Karena kami ada waktu nganggur ya sekitar nyaris 1 tahun dari selesai ujian nasional UKM PPD sampai akhirnya kami masuk ke masa internship. Itu ada sekitar 8-10 bulan kami nganggur. Jadi 8-10 bulan itu kami nggak ada kerjaan, kami nggak ada penghasilan gitu. Dan cukup banyak teman-teman yang akhirnya tergoda untuk jaga di hotel, jaga di klinik gitu. Yang sebenarnya teman-teman itu ilegal. Gitu. Seharusnya adalah saat kita sudah jaga itu harusnya sudah ada surat izin praktek dan surat tanda registrasi, gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan iman saat sudah selesai kuliah gitu. Belum lagi masih banyak tantangan-tantangan iman lain yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan perjalanan iman kita? Apakah kita masih sering jatuh? Apakah kita secara sengaja masih sering kompromi terhadap iman kita? Baik di kampus, baik mungkin di tengah-tengah keluarga, baik mungkin di tengah-tengah pergaulan lain selain di kampus, di gereja mungkin.
Apakah kita sudah memiliki iman yang teguh sama seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Teman-teman, mereka sampai rela mati untuk memperjuangkan iman mereka. Untuk terus menyembah Allah yang mereka tahu adalah Allah yang benar. Apakah kita juga punya iman yang sama? Mati untuk sesuatu itu merupakan suatu hal yang sebenarnya mungkin beberapa dari kita berpikir bodoh ya gitu. Contoh, aku pernah dengar cerita ada seorang anak yang mencoba bunuh diri karena diputusin pacar misalnya. Terkesan bodoh gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya mungkin memang dia begitu mengasihi pacarnya pada saat itu. Mungkin dia begitu mengasihi pasangannya gitu, atau dia ditolak terus dia mencoba bunuh diri, ya mungkin dia cinta banget ceritanya sama orang itu. Mungkin itu satu hal yang sekarang kita rasa konyol, teman-teman. Tetapi sebenarnya kita punya contoh sosok yang mau mati untuk kita juga, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saat kita mengasihi sesuatu, benar-benar mengasihi ya, terutama dengan kasih agape, kasih yang Allah miliki, kita seharusnya memang rela mati untuk itu. Pertanyaannya sekarang, hal apa yang kita cintai, yang kita kasihi sampai kita rela mati untuk itu? Apakah kita masih berfokus sama hal-hal yang di dunia misalnya? Berfokus sama nilai, berfokus pada mungkin relasi, mungkin ada yang terlalu cinta sama pacarnya juga di sini. Kemudian kalau andai kan diputusin pacarnya, mulailah berpikir apa aku bunuh diri aja. Jangan sampai ya teman-teman. Tapi seharusnya kasih itu tujuannya adalah untuk Tuhan kita. Yang jelas-jelas udah mati duluan bagi masing-masing daripada kita. Oh, kalau andai kan kita mati buat pacar kita, belum tentu pacar kita juga mau mati buat kita, ya kan? Jadi, mendingan kita mencintai, mengasihi dengan benar orang yang benar-benar mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita berfokus sama Yesus Kristus. Kemudian, teman-teman, dari cerita ini juga kita melihat peran sahabat dalam mendukung kita untuk mempertahankan iman kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita memiliki sahabat rohani? Bersyukur saat ini aku merasa bahwa aku punya beberapa sahabat rohani. Puji Tuhan aku dimuridkan di KTB gitu ya. Jadi secara tidak langsung saudara-saudara KTB-ku menjadi sahabat-sahabat rohaniku ya. Saat aku bergumul, saat aku punya mungkin masalah, saat aku mungkin bingung gitu ya. Kira-kira yang mana sih keputusan yang benar? Aku punya sahabat rohani. Atau mungkin saat aku jatuh, teman-teman, kayak apa yang dialami mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego saat ini, saat kondisi sangat menekan, kondisi benar-benar penuh dengan tantangan gitu. Teman-teman, seringkali kita merasa saat kita di pojokan, saat kita merasa begitu besar tantangan, kita lupa bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada tantangan kita. Dan sahabat rohani adalah orang yang bisa mengingatkan kita akan hal tersebut. Sahabat rohani adalah seseorang yang bisa mengingatkan kita bahwa pada masa-masa sebelumnya, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita mungkin menghadapi situasi yang tidak mengenakan, yang penuh dengan tekanan, Allah ada di samping kita pada saat itu. Allah juga menjadi penolong kita. Allah juga menopang kita pada saat itu. Kita melihat bagaimana Allah hadir ya teman-teman, di tengah-tengah perapian yang saat itu dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah bukan cuma sekedar mengeluarkan, apakah bisa Allah cuma dari atas, Allah cuma tutup aja
memberikan mereka selubung supaya mereka tidak terbakar? Bisa. Aku rasa bisa harusnya. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan ya kan? Bisa nggak Tuhan cuma memetakan aja bagian ini adalah bagian yang tidak akan kena api supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar? Bisa saja. Tapi teman-teman, ada sosok Allah yang hadir di sana. Memang ada beberapa tafsiran ya teman-teman. Siapa orang keempat yang ada di dalam perapian itu. Tetapi satu hal yang aku yakin adalah bahwa Tuhan tidak pernah cuma menonton dari samping. Tapi Tuhan ikut bersama-sama dengan kita. Nah, tapi permasalahannya di saat kita mengalami tantangan dan cobaan, kita sering lupa bahwa Allah ada sebenarnya di samping kita. Bahwa sebenarnya Allah juga menemani kita pada saat itu, Allah menopang kita pada saat itu. Dan kadang-kadang kita mengharapkan Allah akan mengintervensi seperti ini. Padahal sebenarnya itu belum tentu cara yang akan dipakai Allah. Kadang-kadang sering ya teman-teman, ini juga salah satu tantangan buatku pribadi sih gitu. Saat aku menghadapi sesuatu, aku suka berpikir, Tuhan, aku maunya kayak gini aja. Solusinya si A bikinin aja supaya masalahnya selesai. Terus saat itu tidak terjadi, aku akan mulai menyalahkan gitu. Tuhan, kan aku udah bilang, giniin aja sih. Kenapa sih nggak gitu caranya? Itu loh cepet, itu loh gampang. Selesai masalahnya kalau dengan solusi. Tapi teman-teman, kita lupa bahwa solusi Allah itu adalah solusi yang paling tepat sebenarnya. Lalu siapa yang mengingatkan kita bahwa ternyata Allah punya cara intervensi, cara memberikan solusi yang paling tepat? Sebenarnya jawabannya adalah sahabat-sahabat rohani kita. Karena saat kita bergumul, belum tentu kita bisa berpikir secara rasional. Saat kita bergumul, belum tentu kita bisa mengingat kasih Tuhan pada masa-masa sebelumnya. Dan sahabat-sahabat rohani kita adalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita tentang masa-masa itu. Jadi penting sekali teman-teman untuk memiliki seorang sahabat, bukan cuma seorang sahabat biasa, tapi seorang sahabat rohani. Seorang sahabat yang sudah sama-sama mengenal Kristus, yang sudah sama-sama percaya Kristus, yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Kristus. Jadi marilah kita mulai melihat sekeliling kita dan berpikir, siapa yang bisa aku jadikan sahabat rohaniku? Siapa sahabat-sahabat rohaniku yang bisa membantu mengingatkanku, yang bisa membantuku bertumbuh, yang bisa memantau pertumbuhan imanku. Dan memiliki sahabat rohani itu bukan asal pilih teman-teman. Tapi itu tadi ada kriteria khususnya. Teman-teman, saat kita akan terasa bedanya saat kita punya sahabat dibandingkan dengan sahabat rohani. Apakah memungkinkan kita punya sahabat di luar sahabat rohani? Mungkin saja gitu. Sahabat yang tidak percaya Tuhan bisa saja. Gitu. Aku juga punya beberapa gitu. Tapi saat kita berada dalam tantangan dan butuh melihat apa yang kira-kira Tuhan kehendaki, apa yang kira-kira keputusan mana yang kira-kira Tuhan mau kita ambil, kita tidak bisa berkonsultasi pada sembarang sahabat. Tapi kita harus berkonsultasi pada sahabat yang sama-sama juga sudah mengenal Kristus. Ya teman-teman, kalau saat ini teman-teman memiliki sahabat rohani, biarpun hanya satu, biarpun hanya dua, punya beberapa lebih baik, bersyukurlah. Karena teman-teman merasakan nikmatnya bisa bersekutu, bisa diingatkan, bisa dikuatkan oleh sahabat-sahabat rohani kita. Kemudian terakhir teman-teman, mari kita sama-sama mengambil waktu untuk
mendoakan sahabat rohani kita. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ternyata sudah memiliki sahabat rohani, mari kita mengambil waktu ini untuk mendoakan mereka dan mendoakan relasi kita juga dengan mereka, sehingga bukan cuma mereka yang membantu pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita, tapi kita juga bisa membantu mereka. Sahabat itu saling membantu, saling mendukung, saling menopang. Bukan cuma satu arah, tapi itu merupakan suatu relasi dua arah. Nah, jika belum ada, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita sahabat rohani yang dapat menolong pertumbuhan iman kita. Teman-teman, salah satu tempat yang paling tepat untuk mencari sahabat rohani adalah di persekutuan. Kenapa? Karena di persekutuan kita tahu bahwa kita sama-sama sudah mengenal Kristus. Kita sama-sama sudah percaya Kristus. Kita sama-sama sudah mempunyai visi untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sangat-sangat penting teman-teman untuk tetap bersekutu, untuk tetap tinggal di dalam persekutuan. Tidak semua orang, tidak semua mahasiswa, apalagi mahasiswa kedokteran, punya persekutuan orang percaya. Walaupun mungkin di gereja ada ya teman-teman. Tapi aku juga, apakah aku tidak aktif di gereja? Ya aku juga aktif juga gitu di gereja gitu. Ikut grup juga di gereja gitu. Ikut Bible study juga di gereja. Tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin memang hanya bisa dipahami, hanya mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman yang memang mengalami hal yang sama, yaitu sama-sama mahasiswa, sama-sama mahasiswa kedokteran. Even pergumulan mahasiswa kedokteran gigi, belum tentu sama dengan pergumulan teman-teman teknik misalnya. Atau mungkin dengan teman-teman MIPA misalnya. Setiap jurusan, setiap prodi itu punya pergumulannya masing-masing. Dan bersyukur saat kita punya wadah bersekutu, saat kita punya wadah di mana kita bisa menemukan sahabat-sahabat rohani kita, biarlah itu dapat selalu menjadi bagian kita sehingga kita bisa sama-sama saling menolong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, teman-teman berharap bahwa setelah KPA ini kita dapat terus lebih giat lagi untuk saling menolong satu sama lain. Bersyukur kita juga punya grup gitu. Jadi kita bisa sharing di sana, kita bisa saling mendoakan di sana gitu. Teman-teman yang sudah punya KTB ya mungkin bisa sharing juga di KTB gitu. Dan berharap bahwa KPA ini pertama kalinya kan ya memang Unmas bikin KPA sendiri gitu. Berharap bahwa ini juga bukan cuma saat ini saja gitu, tapi seterusnya kita bisa sama-sama bersekutu bersama. Dan rindu juga bahwa di kesempatan selanjutnya bukan cuma aku yang sharing gitu, tapi ada teman-teman yang sharing, teman-teman lain yang sharing gitu. Yang bisa sharing juga sesuai dengan konteksnya teman-teman di Unmas gitu. Saat ini aku sungguh terbatas ya teman-teman, karena teman-teman Unmas yang aku benar-benar kenal itu ya angkatanku gitu. Kak Dea, Kak Niken yang sekarang lagi sekolah lagi di Jogja gitu. Jadi pas mau share, kalau ditanya apakah bisa sharing sesuai dengan konteks Unmas ya secara umum gitu. Pergumulan kita sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai mahasiswa medis gitu. Tapi berharap bahwa dengan ada KPA ini teman-teman Unmas pun bisa punya wadah untuk sharing gitu. Dan yang sharing seperti ini bukan cuma aku aja gitu, bukan teman-teman dari UNUT aja gitu, tapi teman-teman Unmas pun bisa sama-sama saling sharing gitu sesuai dengan konteksnya teman-teman. Ya, jadi berharap bahwa kita bisa sama-sama terus bertumbuh di dalam iman, kita sama-sama bisa saling menolong, saling menopang, saling mendoakan, saling mengingatkan gitu. Sehingga saat kita lulus nanti, kita pun bisa menjadi alumni medis yang sesuai dengan hati Tuhan.
yang bisa menyenangkan hati Tuhan gitu. Dan berharap bahkan saat teman-teman udah jadi alumni pun teman-teman bisa membantu adik-adik juga gitu. Bisa membantu teman-teman mahasiswa yang di bawah teman-teman juga gitu untuk bertumbuh bersama. Baiklah teman-teman, untuk menutup sharing hari ini aku mengajak teman-teman untuk sama-sama kembali tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau masih memelihara masing-masing daripada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami sahabat-sahabat yang sungguh luar biasa, yang menemani kami, yang mau mendengarkan segala keluh kesah kami, yang mau menasihati kami Bapa. Dan kami lebih bersyukur lagi Bapa saat mungkin beberapa dari kami Bapa memiliki sahabat-sahabat rohani ya Bapa, yang bukan hanya mau mendengarkan, yang bukan hanya mau menemani, yang bukan hanya mau senang susah bersama, tetapi juga dapat mengingatkan kami akan kasih Tuhan, yang juga selalu mengingatkan kami tentang penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau yang mau memberkati kami di tengah-tengah persekutuan kami ini Bapa. Biarlah lewat persekutuan ini kami dapat terus bertumbuh Bapa, dapat terus semakin serupa dengan Kristus. Menyadari bahwa begitu banyak tantangan yang mungkin akan kami hadapi di depan ya Bapa, saat mungkin begitu banyak pergumulan dan cobaan ya Bapa, yang mungkin melemahkan iman kami, yang mungkin membuat kami ragu akan iman kami. Kiranya Engkau yang mau kuatkan kami dan berikan kami juga sahabat-sahabat rohani yang terus dengan setia mau mengingatkan dan mendoakan kami ya Bapa. Dan pakai kami Tuhan, sehingga kami pun dapat menjadi sahabat-sahabat rohani bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan kami Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami dapat bersekutu sore hari ini ya Tuhan. Kami akan percaya bahwa itu semua hanya karena kasih karunia-Mu saja. Dan kami rindu Bapa dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya kami dapat terus belajar bersama-sama dari firman-Mu Bapa, kami dapat terus saling menguatkan Bapa, dan kami dapat terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, sehingga kami dapat terus menjadi saluran berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Baik di tengah keluarga kami, baik di tengah lingkungan gereja kami, bahkan di tengah kehidupan kampus kami, atau dimanapun Engkau menempatkan kami, biarlah Engkau yang mau menuntun dan memelihara kami, sehingga kami dapat terus menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Kau mau sempurnakan doa ini, serta mengampunkan dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini hanya kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan penebus dosa-dosa kami yang hidup. Amin. Oke, aku balikin ke Grace ya. Oke, jadi itu tadi firman Tuhan yang telah kita dengar dari yang telah disampaikan Kak Acel. Semoga kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing dan jadi semangat baru dalam hidup kita untuk mencari sahabat rohani yang kiranya dapat membantu kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita akan kembali mengangkat pujian kita dengan judul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan.
Oke, sekarang tiba saatnya ada kesempatan buat kakak-kakak dan teman-teman semua yang mau sharing mungkin yang terjadi di dalam kehidupannya atau apapun itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat mungkin selama COVID ini. Adakah yang mau sharing? Oke. Kalau kalau nggak ada, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Uh, kita akan berdoa sesuai pokok-pokok doa yang telah tersedia. Jadi pokok doa yang pertama dan yang kedua itu didoakan oleh angkatan 2017. Kemudian pokok doa yang ketiga dan keempat itu bisa didoakan oleh kakak-kakak angkatan 2018 dan pokok doa yang kelima itu bisa didoakan oleh angkatan 2019 dan yang terakhir pokok doa yang keenam minta tolong dari kakak-kakak pengurus CMF dan kakak perkantas yang telah hadir di sini. Dan nanti yang akan ditutup doanya oleh Kak Acau. Jadi kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada sore hari ini Bapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, mengucap syukur untuk kesehatan yang masih menjadi bagian daripada kami, serta mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini ya Bapa. Meskipun Bapak begitu terbatas karena via online, meskipun Bapak mungkin kami tidak bisa tatap muka secara langsung, kami tidak bisa memuji membesarkan nama-Mu secara bersama-sama saling bergandengan tangan, tapi kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini Bapak kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu Bapak. Kami mengucap syukur kami diingatkan untuk terus meneguhkan iman kami, dan kami mengucap syukur kami terus diingatkan Bapak pentingnya untuk tetap berada dalam persekutuan dan memiliki sahabat-sahabat rohani. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dapat terus melakukannya, biarlah kami dapat terus menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dimanapun Engkau menempatkan kami dapat menjadi terang, dapat menjadi saksi-Mu ya Bapak, bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Memberkati juga Bapak kiranya relasi kami Bapak dengan mungkin sahabat-sahabat rohani kami, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah kami dapat terus bersama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Memberkati mungkin bila ada masih beberapa dari kami Bapak yang mungkin belum memiliki sahabat rohani, biar Engkau yang memberkati Bapa, biar Aku berikan sahabat-sahabat rohani yang sesuai dan surut dengan kehendak-Mu, yang dapat membawa kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan semakin serupa dengan Engkau saja. Kami mendoakan Bapak kondisi pandemi pada saat ini Bapak, begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak dampak yang kami alami Bapak, mungkin bahkan orang-orang di luar sana Bapak mengalami dampak yang begitu besar dalam dalam pandemi COVID ini ya Bapak, tapi biarlah Engkau yang mau selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja, tepat pada waktu-Mu saja ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang jauh lebih besar daripada segala pergumulan kami, bahkan pandemi ini ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau mau terus pakai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau mau sempurnakan doa ini, serta mengampunkan dosa dan pelanggaran kami. Pada doa ini hanya kami serahkan dalam tangan kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami yang hidup. Amin.
Oke, ibadah kita selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak dan teman